Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini tiba juga waktunya buat gua untuk membahas CPU terbaru dari Intel nih, yaitu Intel Core generasi ke-11. Nggak cuma CPU-nya aja sebenarnya, karena ini juga bertepatan dengan chipset terbarunya Intel, yaitu Intel chipset Z590. Sebelum kita membahas soal performance dari CPU-nya itu seperti apa, habis itu CPU Rocket Lake ini, si generasi ke-11 di platform desktop, seperti apa prosesornya, gue akan bahas dulu mulai dari chipsetnya, yaitu Z590 atau Intel chipset 500 series. Ngomongin chipset Z590, ini adalah chipset yang memang didesain untuk memenuhi semua fitur yang dimiliki oleh Intel Core generasi ke-11. Tapi Z590 ini dia juga backward compatibility, jadi kalian bisa menggunakan Intel Core generasi ke-10 apabila kalian pingin menggunakan Intel Core generasi ke-10 di chipset Z590. Yang berarti adanya backward compatibility ini juga memberikan forward compatibility ke Z490. Jadi tenang aja, buat kalian yang udah punya Z490, kalian masih tetap bisa upgrade nantinya ke Intel Core generasi ke-11 dengan cara update BIOS aja. Nah, jadi udah nggak ganti-ganti motherboard mulu nih Intel sekarang-sekarang, karena Z490 bisa di-upgrade, Z590 pakai CPU sebelumnya juga bisa digunakan. Karena backward compatibility, jadi soketnya juga masih sama seperti Z490. Z590 juga menggunakan soket LGA 1200. Menggunakan CPU Intel Core generasi ke-10 pada chipset Z590 itu berarti secara otomatis PCI Express-nya akan berjalan pada mode PCIe Gen 3. Dikarenakan Z590 ini sebenarnya udah mendukung PCIe Gen 4 selama kalian menggunakan CPU Intel Core generasi ke-11. Seperti biasa, keunggulan dari platform chipsetnya Intel ini ada di bagian I/O-nya. Umumnya Z590 ini rata-rata udah mendukung yang namanya Wi-Fi 6. Abis itu udah dapat dukungan untuk Thunderbolt 4. Jumlah USB yang lumayan banyak dan bahkan USB-nya yang kencang semua. Habis itu USB Type-C-nya juga bakal ada banyak, dan LAN 2,5 Gbps bakalan jadi standar baru nih sepertinya di chipset Z590 ini. Chipset Z590 ini juga memiliki 24 PCIe lane untuk PCIe Gen 3-nya. Jadi bayangin aja, slot ekspansinya umumnya untuk storage nanti seperti masukin SSD SATA atau bahkan NVMe SSD Gen 3 pun itu bisa jadi banyak dan nggak mengganggu bandwidth GPU kalian nanti, karena di chipsetnya itu udah punya PCIe lane yang jumlahnya cukup banyak. Dan untuk PCIe Gen 4-nya itu nggak diambil dari chipset, melainkan diambil dari PCIe lane yang ada di CPU. Jadi untuk di chipsetnya memang itu PCIe Gen 3 tapi jumlahnya banyak. Karena motherboard yang gua bahas ini adalah chipset seri Z, jadi otomatis motherboard ini mendukung fitur overclocking atau unlock multiplier. Oke, jadi ini adalah motherboard yang akan gua bahas juga di dalam video ini sebagai salah satu contoh varian motherboard untuk Intel chipset Z590. Motherboard ini adalah dari Asus ROG, yaitu ROG Strix Z590E Gaming Wi-Fi. Seri ini tentu bukan kasta tertinggi ROG untuk line up motherboard mereka ya. Masih ada seri Maximus yang memiliki fitur lebih lengkap lagi. Nah, Z590E Gaming Wi-Fi ini tetap dibekelin sama komponen-komponen yang memang siap menerima besarnya power dari Intel Core generasi ke-11. Si Z590E Gaming Wi-Fi ini menawarkan solusi optimal power solution, di mana untuk motherboard ini udah menggunakan konfigurasi tim 14+2 power phase yang dikombinasikan dari high side dan juga lower side MOSFET-nya. Konfigurasi seperti ini kalau nggak salah juga digunakan pada ROG Crosshair 8 Dark Hero. Si ROG di sini sangat niat ngasih heatsinknya ya. Ini nggak sekedar heatsink aja, melainkan di dalamnya ada heat pipe-nya juga. Abis itu untuk heatsinknya ini dia nyampe atas ya. Jadi bagian cover ini itu bukan cover plastik atau apa, tapi ini memang heatsink. Dia nyambung semua ke bagian bawahnya juga. Di atasnya ini kalau kalian perhatiin itu ada seperti semacam bracket. Nah, bracketnya ini fungsinya bisa kita taruh fan kalau misalkan kalian masih ngerasa parno, oh kayaknya VRM-nya masih perlu diademin lagi deh. Nah, itu kalian bisa tambahin fan kecil di sini. Tenang aja, untuk fan-nya itu kalian udah dapat di dalam paket penjualannya. Kurang lebih fan-nya itu seperti ini. Nah, ini ada bungkusnya, kurang lebih kalau mau tahu detailnya fan-nya tuh memang kecil banget kayak begini.
ROG Strix Z590E Gaming Wi-Fi ini juga memiliki 4 slot M.2. Nah, ini juga menurut gua sangat-sangat menarik ya, karena ekspansi storage-nya ini jadi bisa banyak banget. 2 slot di sini di bagian atas itu mendukung PCIe Gen 4, sementara yang di bagian bawah sini itu ada 2 slot lagi dan kalian bisa menggunakan NVMe PCIe Gen 3 untuk di bagian bawahnya. Nah, untuk di bagian bawah ini PCIe lane-nya diambil dari chipset ya, sementara untuk di bagian atas PCIe lane ini diambil dari CPU-nya. Nah, di sini juga ROG memberikan solusi yang menurut gua sih sebenarnya simple-simple aja ya, tapi ini sangat-sangat membantu dan gak kepikiran. Kenapa dari dulu vendor-vendor motherboard tuh nggak bikin solusi yang kayak begini? Kalau kita masang NVMe SSD itu cuman di slide gini aja, kita tinggal kailin, selesai, udah langsung kepasang, semuanya beres. Jadi menurut gue itu solusi yang menarik sih dari si Z590E Gaming Wi-Fi ini. Lalu motherboard ini juga udah tersedia Thunderbolt 4 ya di bagian bawah sini, tapi ini adalah internal I/O untuk Thunderbolt 4-nya, bukan di bagian rear I/O-nya. Jadi kalian masih membutuhkan tambahan lagi jika kalian pingin menggunakan Thunderbolt 4. Setidaknya udah disediakan di dalam motherboardnya kalau misalkan kalian memang butuh Thunderbolt 4. Ada LED postcode juga di bagian atas ini sehingga kalian lebih gampang kalau misalkan PC kalian nanti ada troubleshooting, kalau kalian lagi melakukan overclocking, ada kesalahan-kesalahan apa, itu kalian bisa gampang cari tahu kesalahannya itu ada di bagian mana. Untuk RAM, ini RAM kalian udah bisa menggunakan double capacity memory, kalian bisa menggunakan hingga kapasitas 128 GB dual channel, dan untuk XMP itu kalian bisa menggunakan hingga DDR4 5300 MHz untuk XMP-nya, atau untuk overclocking manual tergantung dari memorinya juga ya, memorinya sanggup apa enggak untuk jalan di 5300 MHz. Gila, itu gede banget sih. Habis itu kita lompat ke rear I/O-nya. Nah, untuk rear I/O-nya ini juga gue bisa bilang ini udah sangat lengkap ya, karena kalau kalian perhatiin itu ada 2 slot untuk USB Type-C 3.2, jumlah USB Type-A-nya juga banyak banget. Habis itu ada 2 LAN 2,5 gigabit, habis itu ada Wi-Fi 6E, habis itu juga ada BIOS flashback, habis itu ada clear CMOS, habis itu ya ini bisa dibilang udah termasuk paket lengkap lah ya untuk rear I/O-nya. Untuk Wi-Fi 6E-nya sendiri kalian akan mendapatkan antena yang bentuk antenanya juga udah nggak kuno lagi. Jadi ini bentuk antenanya juga udah cukup kekinian. Dan kalau kalian pakai VGA card yang gede, itu kalian mendapatkan GPU holder. Kurang lebih GPU holdernya tuh kecil seperti ini, jadi nggak terlalu kelihatan yang ngerusak estetika dari PC kalian gitu. Karena biasanya GPU holder tuh dibentuknya tiang atau apa, tapi ini bisa dibentuk seperti ini aja, dia udah bisa untuk jadi GPU holder. Kurang lebih segitu sih penampilan fisik dari si ROG Strix Z590E Gaming Wi-Fi, dan secara estetika gue suka sih dengan warna-warnanya yang agak ungu, agak kepingan gitu, dan seperti biasa ROG selalu ngasih tag seperti ini, seperti tag baju gitu di area chipsetnya. Jadi ini detail-detail yang memang selalu ROG berikan untuk desain-desainnya mereka. Ini yang menarik dari Z590E Gaming menurut gua, karena memiliki slot SSD yang banyak banget. Oke, sekarang kita akan lompat ke BIOS-nya. Untuk BIOS di motherboard ROG ini nampak kelihatan dari segi tampilan belum begitu berubah banyak ya. Jadi yang udah terbiasa dengan board ROG harusnya udah bakalan familiar banget peletakan settingnya itu di mana aja. Nah, eksplorasi untuk melakukan tweakingnya ini juga luas banget. Seperti biasa, ROG masih memberikan fitur AI overclocking di sini, di mana motherboard bisa mendeteksi sebaik apa cooling yang kita pakai, ambient temperatur, dan kualitas silikon dari CPU-nya. Terus kita juga bisa nge-tweak thermal velocity boost-nya di sini. Bisa diatur-atur boost-nya mau di sustain berapa lama, sensitivitasnya gimana, dan lain sebagainya. Oke, lalu selanjutnya adalah CPU terbaru dari Intel. Kebetulan unit yang ada di gua ini adalah Core i7 11700K. Gua belum pegang untuk Core i9 11900K itu seperti apa, tapi seharusnya Core i7 11700K sama 11900K nanti di Core i9-nya itu nggak jauh berbeda, karena sama-sama memiliki 8 core 16 thread. Nah, kode name-nya ini untuk CPU terbaru dari Intel di generasi ke-11-nya
Kode name-nya itu adalah Rocket Lake dengan proses fabrikasi 14 nanometer. Nggak ada yang salah dari 14 nanometer karena meskipun 14 nanometer ini tetap diberikan plus-plus sama Intel karena ya plus-plus itu biasanya akan selalu lebih enak. 8 core 16 thread dari Core i7 11700K ini juga memiliki boost up to 5 GHz untuk turbo boostnya, dan untuk rating TDP-nya ada di angka 125 watt dan ini configurable ya untuk rating TDP-nya. CPU ini juga punya iGPU Intel Iris Xe 32. Kira-kira apa aja sih sebenarnya yang baru dari Intel Core i7 11700K? Yang pertama adalah logo Intel yang baru. Habis itu yang kedua adalah kode name yang baru. Habis itu adalah dukungan PCIe Gen 4. Mungkin salah satu alasan Intel kenapa kali ini nggak ada CPU di atas 8 core karena perlu nambahin datapad PCIe Gen 4 di fabrikasi 14 nanometer kali ya. Sayangnya Gaptek.id di sini belum bisa mereveal secara utuh total performance dari Core i7 11700K itu seperti apa, karena CPU yang gua dapatkan di sini adalah CPU engineering sample. Ada beberapa sensor yang memang belum hidup juga. Jadi untuk benchmark pun gue belum bisa kasih benchmark yang lengkap banget nih. Terutama untuk benchmark iGPU-nya si Intel Iris Xe 32-nya ini juga gue belum bisa benchmark untuk iGPU-nya dikarenakan saat gue ngetes dan dapet prosesor ini, drivernya itu memang belum ada. Jadi benchmarknya yang keluar hanya beberapa benchmark untuk performance CPU-nya aja. Dan ini juga untuk benchmarknya nanti akan gue bandingkan dengan AMD Ryzen 7 5800X yang sama-sama memiliki 8 core 16 thread. Nah, kira-kira sejauh ini mana yang lebih unggul antara 5800X dan juga Core i7 11700K? Kita mulai dari Cinebench R20 terlebih dahulu. Untuk single core-nya, di sini single core dari 11700K mendapatkan angka 572, sementara Ryzen 7 5800X ada di angka 614. Jadi selisihnya kalian bisa lihat sendiri seperti apa. Lalu untuk multicore-nya 11700K di sini mendapatkan angka 5276, sementara 5800X itu mendapatkan angka 5880. Jadi sejauh ini untuk benchmark sintetik baik itu single core ataupun multicore sepertinya memang 5800X masih lebih unggul. Tapi bagaimana untuk bermain game nanti? Apakah bermain gamenya bakalan bisa berubah? Kalian bisa simak sendiri hasil benchmarknya seperti apa. Ini dia hasil benchmarknya. Benchmark selanjutnya adalah 3D Mark Firestrike dan ini adalah physics score-nya ya. Untuk Intel Core i7 11700K itu mendapatkan skor di angka 25.700-an. Ini bedanya nggak terlalu jauh sih sebenarnya dengan AMD Ryzen 7 5800X, akan tetapi 5800X masih tetap unggul di atasnya. Selanjutnya adalah 3D Mark TimeSpy untuk CPU skornya. Nah, berbeda nih untuk TimeSpy karena di sini skornya benar-benar hampir berimbang ya. Jadi bedanya mepet-mepet banget. Mungkin kalau 11700K-nya itu diaktifin multicore enhancement atau fitur-fitur automatic overclocking lewat BIOS-nya, bukan jalan default full ya, itu mungkin bisa sangat-sangat bersaing dengan 5800X. Selanjutnya adalah Adobe Premiere Pro. Nah, di sini gua sih menggunakan fitur CUDA ya, tapi meskipun menggunakan CUDA sebenarnya CPU itu tetap berpengaruh. Terbukti di sini dengan GPU yang sama, Intel Core i7 11700K itu mendapatkan durasi 57 detik sementara 5800X unggul di 41 detik. Buat yang penasaran untuk CPU only seperti apa, gue juga ngecek lewat handbrake dan ini handbrake-nya lewat HWBot Real Bench. Ini untuk H264 1080p, encodingnya beda-beda tipis aja sih, beda 2 detik aja. Mungkin kalau diulang-ulang sebenarnya bisa aja berimbang, tapi dalam benchmark gue ini 5800X masih tetap unggul. Selanjutnya adalah CPU Power Draw. Dan ini adalah power draw untuk CPU only saat menjalankan Cinebench R20 looping. Untuk Ryzen 7 5800X itu full load-nya ada di angka 135 watt, sementara Core i7 11700K ada di angka 208 watt. Untuk idle-nya 11700K ada di angka 35 watt, sementara Ryzen 7 5800X ada di angka 29 watt. Kita sekarang masuk ke game dan ini untuk Cyberpunk 2077 di resolusi Full HD dengan setting Ultra High Ray Tracing Ultra dengan DLSS Ultra Performance. Untuk AMD Ryzen 7 5800X di sini hasil benchmarknya sih ada di bawah dari Core i7 11700K ya. Dan perbedaannya itu
lumayan nih, karena di sini unggul Core i7 11700K-nya ada di angka 73 rata-rata FPS-nya. Begitupun dengan 1% minimum FPS-nya yang jauh lebih unggul. Selanjutnya adalah game Dirt 5 dengan preset Ultra dan ray tracing-nya ini gua matiin ya. Untuk AMD Ryzen 7 5800X dan Core i7 11700K ini mendapatkan angka FPS yang seimbang. Jadi untuk game ini bisa dibilang performance-nya sangat-sangat identik. Game selanjutnya adalah Far Cry 5 pada resolusi Full HD dengan preset Ultra. Di sini perbedaannya ternyata cukup jauh nih ya, karena Core i7 11700K itu perbedaannya bisa selisih 14 FPS dari Ryzen 7 5800X. Akan tetapi jika kalian ingin lock FPS di 120 atau di 90, itu kalian masih tetap bisa enjoy untuk bermain game di resolusi Full HD. Game selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn dengan resolusi Full HD preset Ultimate. Nah, di sini perbedaannya sekitar 5 FPS aja sih, tapi di sini Ryzen 7 5800X masih tetap lebih unggul. Core i7 11700K ada di angka 131 FPS rata-ratanya dengan 1% minimum FPS di angka 88. Mengenai suhunya, meski power draw dari Core i7 11700K itu lebih tinggi, tapi pas jalanin default ini suhu maksimumnya itu ada di angka sekitar 78 derajat Celcius saat full load, sementara idle-nya ada di angka 38 sampai dengan 39. Ini jauh lebih adem daripada Ryzen 7 5800X. AMD Ryzen 7 5800X sendiri kenapa bisa panas saat default itu dikarenakan saat berjalan default dia kadang voltasenya itu suka bumping jadi tinggi banget. Sementara untuk Core i7 11700K itu voltasenya cukup stabil saat berjalan default. Kita masuk ke bagian kesimpulan untuk chipset Z590 ataupun CPU terbarunya Intel, yaitu Intel Core i7 11700K yang saat ini memang lagi gue pegang. Mudah-mudahan kedepannya ya ada CPU-CPU Intel berikutnya yang bisa gue bahas lagi. Oke, menurut gue pribadi untuk platform ini kali ini Intel bisa dibilang sangat oke ya. Chipset Z590 ini ekspansinya luas banget, bisa dipasang banyak NVMe SSD, network mantap, I/O mantap, backward compatibility juga oke. Z590 juga rasanya menarik buat kalian yang seneng ngoprek-ngoprek untuk tweak prosesor dari Intel Core generasi ke-11. Tapi kalau bicara soal performance CPU-nya aja, rasa-rasanya Intel masih segini-gini aja ya. Yang bisa nolong dan jadi menarik ujung-ujungnya ya soal pricing dan ketersediaan sih. Kalau ini stoknya banyak dan harganya menarik, ya 5800X juga harus was-was. Karena kali ini platformnya Intel dari segi chipset board udah menjanjikan banget di Z590 ini. Kurang lebih segitulah pembahasan gua untuk video kali ini mengenai platform terbarunya Intel yaitu Z590 dan juga prosesor terbarunya yaitu Intel Core generasi ke-11. Dalam video ini adalah Core i7 11700K. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Support juga gaptek.id dengan cara membeli merchandise-nya gaptek.id. Itu linknya ada di deskripsi. Atau mungkin kalian juga bisa sawer Gaptek cuma-cuma dengan cara mensawer Gaptek lewat saweria.co. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.